bisa pahami terlebih dahulu kompilasi itu apa, gitu aja sih. Kompilasi ini kan semacam apa yang tidak familiar kalau di dalam produk hukum Indonesia. Kompilasi. Ya, kalau kita kenakan undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ya, tentang penanaman modal, kan begitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyarat terbatas, kan sebatas pemahaman itu kan. Jadi ada produk hukum namanya kompilasi hukum Islam. Berarti, Kan begitu, agak kurang familiar. Tetapi sampai saat ini produk hukum ini masih berlaku pada saat sebuah penyelesaian perkara-perkara terkait dengan apa yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam ini. Kan begitu. Nah, kalau kita mau menafsir secara pengertian, kompilasi ini adalah dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam, ya, berbagai hal rangkuman tentang hukum-hukum Islam. Kemudian dari kompilasi hukum Islam ini diolah dan dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan pedoman pada rumusan kalimat dan pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kan begitu. Kalau di dalam hukum-hukum Islam itu kan sebagian besar itu tentang hadis, ya, hadis, ya, sunnah Rasul. Kemudian ada ayat-ayat suci Al-Quran, ya, begitu ya. Kan itu tidak dalam bentuk pasal. Makanya dirangkumlah di dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam, dibuat redaksinya secara bentuk redaksi peraturan perundang-undangan. Nah, hadirnya kompilasi hukum Islam ini atas dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau yang akrab disebut dengan KHI. Sudah cukup lama berarti ya? Sudah lama. Nah, semangat dari kompilasi hukum Islam ini hadir waktu pada tahun 80-an itu telah hadir peradilan agama. Ya, rencana apa? Waktu itu sudah ada dirancang untuk pendirian peradilan agama. Ya. Lalu dibentuklah produk hukumnya untuk hadirnya peradilan agama. Nah, pada tahun itu tahun 86 ya diterbitkanlah kompilasi hukum Islam ini tahun 91. Nah, sebagai bentuk perwujudan lahirnya peradilan agama ketika ada perkara-perkara yang tertuang di dalam kompilasi hukum Islam ini ya dipersidangkan di peradilan agama. Begitu. Di peradilan agama itu. Nah, kenapa kok dibuat semacam ada kompilasi hukum Islam? Mungkin yang melatar belakangi karena selain dari peradilan agamanya sudah ada, bangsa Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah Islam, beragama Islam. meskipun kita bukan negara Islam ya. Walaupun negara kita bukan negara Islam, gitu Jesse, betul. Jadi bagaimana dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kan sudah ada. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekarang itu sudah diposisikan bisa diberlakukan bagi umat Islam dan bisa juga diberlakukan, dan untuk kewajiban untuk pemberlakuan ketika ada permasalahan terkait dengan kekeluargaan itu diselesaikan dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bagi non-muslim. Bagi non-muslim. Tapi yang Islam tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau bisa. KHI ini? Nah, bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Ketika mau diselesaikan secara keperdataan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu boleh saja. Tapi kalau dia lebih memilih untuk penyelesaian perkaranya itu dengan menggunakan dasar hukum kompilasi hukum Islam, boleh. Makanya penyelesaian perkaranya berada di peradilan agama. Nah, pengadilan agama ini hanya khusus untuk orang Islam. Penyelesaian persesiannya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam ini ada 3 buku, 3 bab. Nah, bab pertama itu adalah tentang perkawinan. Ya, hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan ini nanti kita akan jelaskan masing-masingnya apa umumnya yang diatur dalam hukum perkawinan itu. Dan itu terdapat 170 pasal. Ya, 170 pasal. Dan di buku kedua itu bab 2 ya tentang hukum kewarisan, hibah dan wasiat. Ini juga pernah kita bahas ya, Bang. Pernah kita bahas dulu. Itu terdapat 44 pasal. Dan kemudian terakhir ada hukum tentang perwakafan. Ini juga pernah kita bahas. Wakaf pernah juga kita singgung. Itu terdapat 14 pasal. Keseluruhan secara pasal yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam itu terdapat 229 pasal. Termasuk satu buku penutupnya itu adalah tentang satu pasal tentang penutup. Ya begitu. Jadi ada 4 bab
Satu bab hukum tentang perkawinan, buku bab yang kedua adalah tentang warisan hibah dan wasiat, dan yang ketiga adalah hukum perwakafan. Ya begitu, dan 4 adalah penutup.